Destinasi wisata dengan pesona alam lainnya di Sulawesi Tenggara, yakni Pulau Muna. Dari Pulau Buton, travelers dapat menyeberang dengan kapal feri hanya dalam waktu sekitar 30 menit saja. Seni dan budaya yang dimiliki Pulau Muna ialah silat, atau yang biasa disebut dengan Ewa Wuna. Saya pun disambut oleh perguruan silat Liagari dari Desa Parida, Kecamatan Lasalepa. Ewa Muna ini merupakan seni bela diri dengan teknik khas yang dipergerakkan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jadi itu dia tuh tradisi pencak silat khas Muna. Jadi di sini tuh pertunjukannya tuh saat acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan, lalu juga ada tradisi karya, ada juga syukuran, dan saya lihat juga nih di sini pemainnya tuh menggunakan senjata. Diiringi oleh musik rambu Wuna, silat ini memiliki kandungan spirit, kearifan lokal, hingga sikap hidup. Dalam berlatih, anak-anak membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai mahir menguasai pergerakan silat. Saat sudah mahir, maka pelatih akan memberikan penguatan secara batiniah sebelum turun ke lapangan. Ewa Wuna ini kerap tampil dalam acara resmi ataupun proses adat. Usai melihat kesenian khas Pulau Muna, saya beranjak ke sebuah desa yang memiliki beberapa gua sebagai bukti peninggalan zaman prasejarah. Desa Liang Kobori ini memiliki banyak gua dan juga ceruk. Saya akan ketemu sama sekdesnya untuk melihat ada apa di dalam gua tersebut. Dengan Pak Sekdes ya? Ya, dengan Pak Sekdes. Ya. Jadi nama guanya apa yang ini, Pak? Ini gua Metanduno. Metanduno. Oke. Ya. Mau lihat-lihat ya Bu di dalam ya. Ayo, mari. Oke, siap. Wah, ternyata gua ini menyimpan bukti peninggalan prasejarah seperti lukisan di dinding. Ya, ini lukisannya. Dan ini ada beberapa macam lukisan ini. Oh, ini manusia berkuda ini. Oh, manusia berkuda. Ini ceritanya, ini lagi berburu. Ini lagi berburu karena kita punya leluhur pada saat itu tinggalnya dalam gua. Jadi sumber makanannya itu, makan sehari-hari itu adalah daging binatang. Oke, jadi berburu, jadi ya? ini adalah lukisan-lukisan ini menceritakan riwayat hidup mereka pada saat itu. Oke, itu kuda. Kalau yang bawahnya itu di bawahnya apa? ini anoa. Oh, anoa. Anoa, terus ada rusa. Ada rusa. Dan ada juga manusia sedang bersila. Iya, kenapa menunjukkan bersila itu? Karena mereka pada saat itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri mereka pada kelompok-kelompok yang lain. Iya, begitu. Ini sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum, Pak? Ini sudah pernah diteliti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan. Tahun 2019 mereka datang ambil sampel itu bersama peneliti dari Australia, bersama kepala PCBC yang datangkan ke sini. Dan hasilnya itu usia lukisan ini berapa? Sampai hari ini belum dipublikasikan secara umum lah. Tapi menurut informasi dari kepala BPK itu bahwa usia lukisan ini kira-kira sekitar 63.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali berarti ya. Sudah lama sekali, Bu. Sesuai dengan namanya, Metanduno memiliki arti hewan bertanduk, sehingga banyak lukisan hewan di gua ini.
Selanjutnya saya pun diajak Pak Sekdes untuk melihat liang Kobori yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi yang membedakan gua ini dengan Metan Dunong apa? Ya salah satunya adalah ini terowongan ini masuk ke dalam ini, dan ini tembus ke sebelah sana. Jadi lewat di sini, jadi dalam ini ada ruang luas lagi dalam ini. Jadi setiap pengunjung bisa juga kita arahkan ke sini supaya melihat tentang keadaan dalam gua ini. Iya. Dan ini memang menurut keyakinan leluhur nenek moyang kita, dan ini sebagai tempat kerajaan mereka pada saat itu. Kerajaan Purbakala. Iya, kerajaan Purbakala. Dan di dalam sana ada ruang khusus itu. Di situ ada ruang khusus sangat dan luas juga. Dan di situ kebanyakan masyarakat juga itu tempat ritual-ritual mereka pada saat itu, meminta keberkahan, keselamatan. Masuk ke area dalam gua, kami harus melewati jalur yang sempit terlebih dahulu. Ini tidak ada lukisan, tetapi sesuai dengan kepercayaan nenek moyang kita leluhur bahwa di dalam itu sebagai tempat perlindungan, tempat ritual untuk yang sering dilakukan sekarang ini. Karena memang seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah sebagai gua ini adalah tempat kerajaan mereka pada saat itu. Beginilah suasana ruang bawah tanah liang Kobori. Hanya dinding batuan megah yang memiliki lubang-lubang. Dari titik kami berada ini, travelers dapat kembali berjalan sekitar 50 meter untuk menemukan titik keluar yang berbeda. Kembali ke area luar gua, masih terdapat banyak lukisan purbakala loh travelers. Menurut warga setempat, liang Kobori memiliki arti gua berlukis. Wah, di sini lukisannya lebih kecil-kecil ya Pak ya? Iya, lebih kecil-kecil lukisannya ini perahu. Iya, ini perahu nih yang beda sendiri. Iya, ya. perahu. Ini saya ngeliat kayak laba-laba bukan ya Pak? Yang sana memang itu semacam simbol ya. Oh, simbol. Simbol. Tapi seperti apa itu menandakan apa? Kita juga belum tahu ya. juga. Mungkin ahlinya lah yang lebih tahu lah. Ya. Untuk membuat lukisan tersebut, manusia prasejarah menggunakan racikan seperti tanah liat, darah hewan, lemak hewan, serta getah pohon. Selain gua prasejarah, Sulawesi Tenggara juga menyimpan gua dengan mata air, seperti Gua Ko di Desa Lantongau. Gua vertikal ini memiliki kolam di tengahnya dengan keindahan air yang begitu jernih. Saya pun ditemani anak-anak setempat untuk turun ke bawah. Ketinggian gua ini sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang terbuka. Selama turun ke gua, sekitaran kami ialah tumbuhan merambat. Medannya pun cukup curam, sehingga travelers harus berhati-hati jika ke lokasi ini. Tak lama kami pun sampai di tepi mata air. Waktu yang tepat ke lokasi ini yaitu sekitar pukul 10 hingga 12 siang saat matahari menyinari area gua ini, sehingga mata air terlihat seperti cermin. Namun karena masih pagi, saya melihat mata air dengan corak yang lebih gelap. Wah, gua aku ini bagus banget. Airnya juga jernih. Jadi luas gua ini sekitar 200 meter. Untuk mata airnya itu sekitar 80 meter dengan kedalaman 8 meter. Tapi setiap wisatawan yang kesini tidak diperbolehkan untuk berenang karena di sini ada mesin, jadi airnya diambil untuk sumber air bagi warga-warga sekitar sini. Gradasi warna air nan cantik membuat gua ini berkarakter.
Melihat ke arah langit-langit, gua ini dipenuhi dengan stalaktit. Tetesan air pun masih mengalir, jatuh ke atas permukaan kolam.